Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview kembali dari kelompok kelompok 4, yaitu tentang ibtida al-qiraah. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama adalah pengertian. Dalam ilmu tajwid, ibtida berarti memulai bacaan setelah berhenti atau waqaf, atau memulai bacaan baru pada bagian tertentu dari ayat Al-Quran. Menurut Ibnu Al-Jazari, ibtida adalah pengucapan lafaz Al-Quran dari awal atau setelah waqaf dengan memperhatikan kesempurnaan makna dan hukum tajwid. Apa sih tujuan dari ibtida? Tujuan dari ibtida ialah menjaga tujuan utama ibtida adalah menjaga makna ayat agar tidak berubah, karena pemilihan tempat ibtida yang salah dapat menyebabkan pergeseran arti, bahkan kesalahan makna yang fatal. Oleh karena itu, memahami ibtidaul qiraah menjadi bagian penting dalam mempelajari ilmu tajwid secara sempurna. Ada beberapa ketentuan umum ibtida al-qiraah. Tadi kan sudah dijelaskan tujuan utama dari ibtida. Nah, ibtida harus dilakukan pada tempat yang sesuai dengan makna. Tidak boleh ibtida pada tempat yang menyebabkan perubahan makna. Ibtida dilakukan setelah berhenti atau waqaf. Ibtida disertai niat membaca dengan setelah itu ibtida dari hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang ditulis di awal kata tetapi hanya dibaca ketika berada di permulaan bacaan, sedangkan ketika disambung dengan kata sebelumnya, hamzah tersebut tidak dibaca. Hamzah wasol biasanya muncul pada 3 tempat. Yang pertama, pada kata benda seperti isim. Yang kedua, pada kata kerja. Yang ketiga, pada kata sandang. Ciri khas hamzah wasol adalah tidak memiliki harkat tetap, melainkan berubah sesuai dengan harkat huruf ketiga dalam kata tersebut. Hamzah wasol adalah hamzah yang tertulis di atas alif tetapi tidak dibaca ketika tersambung dengan kata sebelumnya. Namun hamzah ini dibaca ketika ibtida, ketika memulai bacaan dari kata tersebut. Aturan bacaan hamzah wasol saat ibtida ada beberapa. Yang pertama, pada kata benda isim, hamzah wasol dibaca kasroh, misalnya ismuhu. Pada kata kerja fi'il bentuk perintah atau lampau 5 huruf, hamzah wasol dibaca fathah, misalnya idhab, adh. Yang ketiga, pada kata kerja 6 huruf, hamzah wasol dibaca dhammah, misalnya ustaghfir. Pada kata sandang al, hamzah wasol dibaca fathah, misalnya al-kitabu. Setelah itu, hukum ketika tidak dibaca wasol. Jika hamzah wasol berada di tengah kalimat setelah kata sebelumnya tanpa berhenti atau wasol, maka hamzah tersebut tidak dibaca sama sekali. Misalnya dalam bisa beri wassolah, hamzah pada as-solah dihapus karena terhubung langsung dengan huruf sebelumnya. Namun saat berhenti pada wal lalu memulai kembali, maka hamzah dibaca kembali atau ibtida. Ketentuan tanwin bertemu hamzah wasol.
Dalam sebagian qiraah terdapat nun iwad atau nun wiqayah, yaitu penambahan huruf nun sebagai pengganti suara tanwin agar bacaan lebih mudah. Menurut penelitian Al-Jazari, kasus tanwin bertemu hamzah wasol hanya terjadi pada sekitar 33 tempat dalam Al-Quran. Hukum bacaan: ketika suatu kata berakhir dengan tanwin dan diikuti oleh kata yang diawali dengan hamzah wasol, maka tanwin tersebut dihilangkan bunyi nunnya dan bacaan disambungkan langsung dengan kata berikutnya. Hal ini terjadi karena hamzah wasol tidak dibaca ketika disambung. Surah Al-A'raf ayat 7. Wal waznu yauma idzil haq. Zal tanwin baris 2 di bawah bertemu hamzah wasol. Al-haq dibaca sebagai zinil haq. Fenomena ini menunjukkan keindahan struktur fonetik Al-Quran yang menghindari pengucapan yang berat atau berulang bunyinya. Penghilangan tanwin di depan hamzah wasol menjaga kelancaran dan kefasihan bacaan sesuai prinsip tartil, tahqiq, dan tajwid. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.